Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program Kesaksian Iman. Luar biasa, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Muhammad Qasim. Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak mukjizat, pertemuan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang dialami oleh Bapak Muhammad Qasim yang sungguh-sungguh menakjubkan dan mungkin membuat kita terheran-heran. Kok bisa ya hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan hamba Tuhan ini? Tetapi itulah Tuhan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang dahsyat, dan Tuhan yang sering membuat mukjizat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk dukungannya. Untuk doa-doanya, kita percaya doa orang benar pasti besar kuasanya. Kita terus berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa bagi bangsa dan negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan kesaksian Bapak Muhammad Qasim bersama-sama. Tuhan memberkati. Nama saya masih nama lama. Saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen, dan saya dulu tuh nggak pernah bermimpi jadi anak Tuhan. Karena apa? Buat saya itu orang Kristen itu kafir, dan saya itu pokoknya nggak layak di hadapan Tuhan. Dan saya itu banyak menghujat Tuhan. Saya itu nggak pantas. Karena apa? Tuhan itu buat saya itu luar biasa gitu, menolong saya sampai saat ini gitu. Nah, dulu saya tahun 2014, saya tuh nggak pernah nyangka saya jadi di acara KKR itu bersama teman saya. Saya itu malam itu diajak keliling di Cengkareng, Jakarta. Saya tuh pokoknya hari itu buat saya itu nggak layak gitu ya. Ketika saya diajak teman saya di acara KKR, teman saya bilang gini, ini ada acara KKR, ada acara tablik akbar, teman saya bilang gitu. Saya bilang begini, ini bukan tablik akbar, ini acaranya orang Kristen. Tapi teman saya itu mengajak masuk gitu. Waktu itu posisi masih pakai peci, pakai sarung gitu kan. Karena habis sholat maghrib sama sholat isya. Ketika diajak masuk ke dalam itu, ada rasa takut. Karena apa? Banyak polisi, banyak penjaga-penjaga gitu kan di acara KKR itu. Teman saya bilang, yuk masuk. Saya bilang, enggak lah, saya nggak mau masuk. Karena apa? Takutnya kita dikira teroris gitu. Dikira teroris. Pas ketika masuk, itu udah jam setengah 12. Acara itu udah mulai selesai, karena acara itu 2 hari, Jumat Sabtu. Nah, pas saya itu pokoknya nggak layak gitu. Pas ketika mendengar ada lagu pujian penyembahan gitu ya, mungkin bagi orang-orang Kristen yang dari lahir itu hal biasa gitu buat saya itu. Karena saya itu juga nggak nggak ini gitu loh, nggak pantas lah gitu. Kok ini lagu buat saya itu menyentuh gitu. Nah, saya bilang sama teman saya bilang gini, kata teman saya, yuk masuk, katanya yuk kita masuk gitu kan. Saya bilang mau ngapain masuk gitu kan. Nanti saya bilang orang-orang pada curiga gitu. Pas acara itu udah malam, salah satu pendeta yang jadi bapak rohani saya, dia menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Ketika itu lagu buat saya itu luar biasa, sangat keren banget gitu kan. Dan saya itu juga nggak layak gitu. Nah, pas mendengar lagu itu, pas Pak Pendeta nyanyi, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Saya kok bingung gitu dengan lagu itu. Itu lagu yang membuat saya bertobat gitu loh. Lagu itu yang bisa membuat saya bertobat. Kok saya bilang aneh ini lagu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, masuk akal gitu loh. Masuk akal banget gitu kan. Saya bilang kok ini lagu enak. Nah, pas Pak Pendeta nyanyi lagi sebanyak tiga kali dia menyanyikan lagu itu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, Tuhan
menampakkan diri di samping beliau, itu jelas nyata banget, jelas nyata. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu Tuhan, kalau itu Isa Al-Masih yang saya sembah waktu di seberang, ya kan? Itu Pak Pendeta nyanyi itu lagi sampai dia itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya, itu Tuhan itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya selama begini-begini gitu kan. Terus Pak Pendeta nyanyi itu lo nyanyi terus gitu kan, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, itu pokoknya enak banget. Saya dijamah sama Tuhan ketika itu dijamah, saya mendengarkan lagu itu benar-benar dahsyat banget gitu. Saya merinding ya kan. Nah, di sampingnya pendeta itu pas dia nyanyi ada sinar 6 warna mantul, ya kan? Ada sinar 6 warna mantul itu di sampingnya Tuhan. Ya kan? Tuhan itu tingginya 3 meteran gitu, tinggi banget 3 meter, dan saya itu jujur nggak layak. Buat saya itu saya nggak pantas, karena apa? Saya banyak mujud orang-orang Kristen dan saya itu pokoknya nggak pantas buat saya. Ya, saya kasih ilustrasi. Contohnya Bapak Yusuf lah, gitulah ya, yang melihat Tuhan. Iya, iya. Contohnya. Terus kedua, di situ kan banyak jemaat ribuan manusia. Kenapa Tuhan nggak menampakkan ke dia orang gitu kan? Kenapa ke saya gitu? Nah, siapa sih saya gitu? Nah, pas pendeta nyanyi itu lagi, pas ketiga kali, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, blas, hilang. Hilang, sinar juga hilang, yang 6 warna itu hilang. Nah, udah di situ pikir saya, siapa itu yang sih lihat? Teman saya bilang gini, kata teman saya bilang gini, ngelihat nggak? Kata teman saya bilang gitu. Teman saya bilang gini, enggak, saya nggak ngeliat apa-apa. Saya nggak ngeliat apa-apa, kata teman saya bilang gitu kan. Tapi anehnya, harusnya dia dong yang dijamah Tuhan, harusnya dia dong yang melihat Tuhan, bukan saya gitu. Nah, saya tuh jujur nggak pantas gitu. Karena apa? Saya tuh paling benci sama orang Kristen. Apalagi yang di Al-Quran bilang gini, inna dina indalilal Islam. Ya kan? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah, ketika saya waktu mengerti tentang itu gitu ya, saya bilang kok aneh ya. Saya bilang kok aneh gitu. Nah, teman saya bilang, ayo pulang. Enggak, saya naik ke atas panggung. Saya didorong, ada yang ngedorong dari belakang itu ke atas panggung. Saya suruh naik, saya nyari Pak Pendeta itu. Saya cari, saya bilang. Saya naik ke atas, saya tanya sama Pak Pendeta yang lagi nyanyi itu. Itu kamera pun saat ini masih ada buktinya gitu loh. Nah, saya naik ke atas panggung, Pak, tadi yang nyanyi itu siapa? Terus di samping Pak Pendeta itu ada orang tinggi besar, ada sinar 6 warna mantul, saya bilang. Terus Pak Pendeta itu bilang gini, dia ternyata asistennya beliau, wakil gembala beliau ya. Dia bilang gini, oh udah pulang katanya. Si Mas siapa? Saya bilang, enggak, saya tadi ngeliat orang besar di samping beliau gitu kan. Terus dia bilang gini, oh udah pulang. Nah, saya turun, pikir saya mau saya cari. Ternyata dia udah pulang. Udah begitu saya duduk, teman saya bilang gini, ngapain kamu naik ke atas? Kamu nih ya gelo, kalau orang Sunda bilang begitu. Kamu nih gelo, kata gitu kan. Saya bilang enggak apa-apa, saya cuma cari bapak tadi gitu kan yang nyanyi. Nah, maksudnya apa gitu? Ya, saya bilang saya pengen ketemu dia. Udah gitu, yuk pulang. Duduk dulu ceritanya nih. Duduk di bangku yang KKR itu kan, itu acara saya itu bertobat melalui KKR Frefor Jakarta ya, yang diselenggarakan di Cengkareng. Itu acara tiap tahun selalu ada sampai saat ini. Iya. Itu acara itu benar-benar dahsyat banget, banyak orang yang disembuhkan gitu kan, banyak pokoknya dari mana-mana gitu ya. Saya juga nggak ini gitu, nggak nyangka ya bisa masuk situ. Nah, saya duduk ceritanya, saya duduk di bangku yang biasa di gereja. Saya duduk di bangku yang di gereja. Nah, saya duduk ketemu orang Flores, rambutnya keriting-keriting ceritanya. Tante, yang tadi nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa? Oh, saya nggak kenal, kata gitu kan. Udah gitu selesai nih. Teman saya, ayo pulang. Saya selama pulang naik motor itu, saya mikir, saya bingung. Yang tadi saya lihat siapa ya? Saya bilang ini siapa ya? Nyampelah di kontrakan saya nggak mau nyebutin kontrakan. Dulu saya tinggal di Kalideres gitu kan ya. Saya bilang gini, siapa yang saya lihat? Saya masuk ke kamar nih. Masuk ke kamar, pikir saya mau sholat. Inilah sholat. Saya masih menjalankan sholat loh Pak, masih rajin lah ya. Dulu saya masih rajin lah dalam arti ya karena apa? Saya menjalankan perintah
agama saya yang dahulu gitu. Sampai Iya. puasa pun saya selalu menjalankan yang puasa puasa mulut, kayak kan puasa Rajab, itu saya paling rajin lah. Dalam sampai saat ini pun saya masih selalu menjalankan puasa gitu. Nah, saya pulang di kosan itu ngerenung gitu Pak, ngerenung itu udah jam 12:30. Tiba-tiba suara kencang bilang gini, telepon katanya gitu kan. Dia bilang gini, telepon. Ya udah, saya telepon ceritanya. Saya telepon, dikasih brosur kan sama orang Flores itu. Di atas brosur itu kan ada pendeta Tarsim, Roy Setiawan, Lili Dewi, dan pendeta Asin Sadikin. Di bawahnya itu kan Liu Cucin. Itu hati nggak bisa bohong. Hati nggak bisa bohong, mulut bisa bohong, ya kan? Nah, udah begitu, saya pulang. Saya kan gitu pas di kosan itu saya telepon, gitu kan telepon. Suara bilang gini, udah tidur. Udah, saya tidur Pak. Saya tidur. Nah, saya bangun, biasalah masih sholat subuh. Saya bangun sholat subuh. Nah, habis sholat subuh, teman-teman, Bang Kosim, ayo katanya jalan-jalan ke Monas lari pagi. Saya setiap hari Minggu itu selalu lari ke Monas. Ya kan Pak, selalu lari ke Monas. Nah, di Monas itu sampai pokoknya jam 5 dari Kairos, dari terminal, naik busway. Nah, nyampe Monas itu jam tengah 7-an, ya kan, karena kita juga sempat nunggu lama. Nah, udah gitu jam sampai Monas nih, kita turun di Gambir kan, di Gambir kita lari ke Monas masuk gitu kan. Nah, di dalam Monas saya keliling-keliling, saya lari sampai udah 13 kali. 13 kali saya keliling. Saya 13 kali keliling. Saya itu udah gitu, saya beli aqua nih ceritanya. Beli aqua, minum. Gitu kan, telepon. Ada telepon nih ceritanya, ada telepon. Assalamualaikum. Si Pak Pendeta jawabnya gini. Kalau aku nggak tahu kalau dia pendeta gitu. Kalau sekiranya saya teman saya gitu. Dia jawabnya apa? Shalom gitu kan. Kok shalom saya bilang. Terus semalam ada yang telepon saya. Ini siapa ya? Oh iya Pak. Bapak yang di acara itu bukan yang semalam. Saya bilang gitu kan sama Pak Pendeta. Dia bilang, iya, kamu siapa? Saya Kosim, Pak. Saya bilang, ada apa ya? Pak, semalam saya lihat di samping Bapak ada orang tinggi besar. Saya bilang gitu kan. Ada orang tinggi besar, di sampingnya itu ada sinar 6 warna mantul. Pas Bapak nyanyi itu, saya bilang. Waktu itu kan nggak hafal dong, Pak. Sekarang kan udah hafal ya. Karena udah itu lagu favorit saya gitu, lagu andalan saya gitu. Nah, udah selesai gitu, dia bilang gini, kamu siapa? Saya Kosim, Pak. Terus dia bilang gini, kamu datang aja. Waktu itu kalau misalkan ingat ya Pak di KKR, padahal saya bawa handphone itu Galaxy. Waktu itu bawa handphone saya Galaxy kan. Waktu itu kan saya kerja gitu kan, istilahnya lumayan lah, ada rezeki saya lumayan banyak ya kan. Saya juga sempat nabung gitu, lumayan gitu. Nah, itu handphone kalau waktu itu paling bagus gitu, Galaxy Note itu kan. Saya bilang enggak kepikiran itu kalau malam itu Tuhan Yesus itu, kalau saya ingat saya foto itu Pak, beneran saya foto itu, nggak kepikiran ada di kantong. Nah, udah begitu si Pak Pendeta SMS begini, kamu datang aja katanya, Mas katanya datang aja katanya, dia bilang nggak nyebut gereja Pak, nyebut CWS gitu kan. Jalan ini sekian gitu kan, ya udah jalan sekian gitu kan. Ya udah aku datang ya kan. Aku pun itu dari Monas itu nggak mikirin teman Pak, bukan nggak mikirin, berarti kita egois, bukan. Karena dia bilang kamu jam 10 harus nyampe di gereja saya gitu kan, di CWS, di itu gitu kan. Terus saya bilang gini, oh ya udah Pak kalau gitu. Nah, saya nggak mikirin teman Pak, nggak kepikiran gitu kan. Saya kan biasa kan kalau pergi bareng-bareng teman, ini enggak Pak. Saya naik busway itu dari Gambir. Coba bayangin, Jakarta kalau nggak macet, kalau nggak antri macet. Hari itu Pak, itu dahsyat. Naik mobil busway itu kayak terbang gitu loh. Set ya kan, dari Gambir itu. Set gitu kan. Nah, tiba-tiba pokoknya biasa kan berhenti di Juanda, di Juanda apa, di Gambir itu kan di Juanda, di Istiqlal kan, Juanda Pencenongan. Ini enggak Pak, Harmoni pun lewat, yes gitu. Pokoknya
itu mobil itu benar-benar kalau menurut saya itu emang semua itu waktunya Tuhan gitu kan ya. Iya, iya. Saya bilang gini, kok aneh ya ini kok, saya bilang gitu. Nah udah begitu eh, saya lari, dia bilang jam 10 kamu harus ada di tempat saya gitu kan. Nah, saya itu kan dari Monas itu kan jam 9 lewat seperempat, ya kan. Itu nyampe Iya. Kalideres itu nggak nyampe setengah jam, nyampe berapa 15 menit gitu, Pak. Iya, Udah iya. gitu saya mandi. Saya mandi pakai baju rapi, pakai sepatu. Biasanya saya itu nggak pernah pakai sepatu. Hari itu saya pakai sepatu rapi. Saya bilang, Iya, kok saya aneh ya? Kok saya mau pakai sepatu gitu kan? iya. Nah, udah begitu saya itu ke terminal, ke tukang ada tukang ojek. Abang, saya bilang, Pak, tahu nggak alamat ini? Dia bilang gini, Pak, mau nggak Bapak kalau misalkan ke Taman Palem berapa ya gitu kan? Dia bilang 25 katanya gitu kan. Biasanya saya kan orangnya nawar. Ini enggak, Pak. Ini enggak. Nah, saya bawa uang 75.000. Saya kan kalau pergi kemana-mana itu selalu bawa uang pas gitu kan. Kalau misalkan ini juga kita suka ngambil lagi gitu dari ATM. Ini enggak. Bawa uang 75.000 ceritanya, Pak. Saya naik ojek ya kan dari Terminal Kalideres ke Cengkareng itu ke tempat yang saya tuju ya kan. Terus udah gitu tukang ojek, yaudah ayo naiklah ceritanya. Pas nyampe depan gereja nih Pak, mundur. Saya bilang astagfirullahaladzim, ini gereja. Terus si bapak ini ngasih alamat bener ini gitu kan. Terus saya bilang gini, kata tukang ojek, Mas ini alamat nggak salah. Enggak Pak, ini sesuai gitu kan, blok ini gitu kan ya, blok A nomor A gitu kan Pak. Dia bilang, ya udah Pak kalau gitu terima kasih ya Pak. Saya bilang, oh iya Pak saya bayar dulu. Tukang ojek bilang apa? Sudah dibayar. Itu uangnya jelas Pak, 25.000, jelas nyata. Nah udah begitu saya bilang ini Pak, bayar dulu, udah dibayar. Sama siapa Pak? Ini ada orang tinggi besar, dia bilang gitu. Serius? Iya serius. Ya udah Pak kalau gitu syukron deh, saya bilang gitu kan. Saya bilang jazakallahu khairan khairan gitu kan ya. Saya bilang ya udah, semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak gitu kan ya. Nah udah gitu si tukang ojek pulang nih Pak. Si tukang ojek pulang gitu. Nah aku telepon sama pendeta, telepon SMS ya kan, BBM nggak dibales. Wah saya bilang kok nggak dibales, ini kemana nih orang gitu kan. Anehnya ya kan, biasanya saya orang tuh paling anti menunggu, paling bosan menunggu, paling bosan lah Pak ya, orangnya itu paling malas gitu nungguin orang gitu. Hari itu bener-bener Pak, saya duduk di bangku panjang, ada tukang bakso, tukang ketoprak ya kan di situ. Sampai saat ini pun di depan gereja masih ada Pak, di depan gereja itu masih ada sampai saat ini. Nah saya duduk, ada bangku panjang, terus Bang ketoprak gitu kan pertama. Ya katanya gitu kan, ketoprak. Ya saya SMS gitu kan. Terus yaudah beli ketoprak. Udah gitu Bang, satu piring pertama, kedua, 2 piring, ketiga gitu kan, sampai 6 piring. Tukang ketoprak, Mas ongedan, Mas gila, Mas gendeng, senting, enggak. Saya waras Pak. Terus kok kamu makan sampai sebanyak ini, katanya gitu. Enggak Pak, saya bilang saya waras kok gitu kan. Ya udah gitu. Tapi aneh loh Pak, perut saya nggak berasa kenyang gitu loh. Nggak berasa kenyang. Maaf, saya orangnya kecil, nggak tinggi gitu ya. Nah udah begitu, tukang bakso nih, Bang bakso dong. Mas bakso gitu kan, bakso. Nah dari 1 mangkok itu sampai 6 mangkok. Dari 1 mangkok sampai 6 mangkok. Ketoprak dari 1 piring sampai 6 piring. Nah udah begitu, si tukang bakso pada melengong gitulah, pada bilang gini, ini anak gila apa edan, kata gitu kan. Ya kan, aku jadi ini gitu loh, jadi dibuat bingung sama Tuhan gitu loh. Saya bilang kok aneh ya, kata tukang ketoprak sama tukang bakso. Terus si tukang ketoprak gini, sampean iki mau apa, katanya ngomong Jawa. Saya bilang saya mau ketemu seseorang,
saya mau ketemu seseorang gitu kan, mau ketemu seseorang. Terus dia bilang, mau ketemu siapa? Ini, oh ini kalau di Islam katanya ustadz gitu kan, kalau di Kristen ini, kalau di orang seberang itu katanya orang pendeta, dia bilang itu. Oh iya Pak, saya bilang saya mau ketemu orang ini gitu kan. Nah udah selesai gitu kan makan bakso nih. Makan bakso, tukang bakso ngoceh, kamu nu stres ya, kamu nu edan ya, kamu kecil-kecil makan banyak. Ya udah, aku nggak balas dong. Aku bilang Pak, saya nggak stres, nggak gila, saya waras gitu. Nah itu dibuat sama Tuhan, dibuat mainan gitu loh. Nah selesai minum, ada tukang teh botol sampai saat ini Pak, masih ada itu tukang teh botol di warung sampai saat ini. Tukang ketoprak, tukang Masih bakso itu di masih dekat jualan. Bandung Masih masih. jualan di situ ya Pak Kosim ya? Masih, iya masih. Nanti kalau Oh. misalkan Bapak ke saya jadwal di situ, nanti Bapak kalau yang penting jangan sore gitu. Iya, Nah, iya, iya. itu nah udah gitu tukang teh botol, Mang, itu yang jualan orang Sunda, Mang, teh botol, ya bawa pertama 1 botol sampai 6 botol gitu kan. Nah, Iya. sampai tukang ketoprak sama tukang bakso itu ngoceh. Ini tadi minum katanya makan ketoprak 6 piring, makan bakso 6 mangkok. Ini minum teh botol sampai 6 botol. Apa nih orang gila katanya ya gitu kan. Saya diam aja Pak, enggak, pokoknya Pak Pendeta aku nggak ngomong, nggak nyautin gitu. Pokoknya diam aja. Biasanya kan aku orangnya emosi. Emosi loh. Kecil-kecil gini walaupun istilah ini aku suka emosi gitu. Ya keras kepala sih enggak. Ya kan, udah gitu tukang teh botol bilang, kenapa aus kata gitu. Enggak, saya bilang enggak aus, kok sampai minum 6 sampai minum 6 botol kata gitu kan. Sampai minum 6 botol gitu. Nah udah gitu ya udahlah, pikirin tukang ketoprak sama tukang bakso ngoceh gitu kan, ngomong. Terus saya bilang, Pak sudahlah jangan ngomong terus, ya, kenapa sih dari tadi ngomongin saya itu aneh loh Pak, pantas saya ini nggak mau bangun-bangun gitu di bangku panjang. Sampai saat ini tuh bangku panjang masih ada di gereja, di depan tukang ketoprak itu. Iya, iya. Nah, udah gitu apa namanya? Udah gitu si tukang ketoprak, tukang bakso sama tukang teh botol, Mas, Bang, berapa semua gitu kan? Saya bilang saya mau bayar nih semua gitu kan. Dia bilang apa? Tukang ketoprak sama tukang bakso jelas uangnya itu benar-benar jelas, nyata banget Pak. Saya itu merinding saya ya. Saya bilang gini, Pak, Pak De, saya bayar ya gitu. Terus Mang, saya bayar sama teh botol. Dia bilang apa? Sudah dibayar katanya. Ada orang tinggi besar gitu kan. Tukang teh botol awal tuh. Udah dibayar katanya. Waktu itu kan teh botol 4.000. 4 kali 6 berapa? 24 kan? 24. Ya kan Pak? 24.000 itu jelas Pak. 24.000 nggak kurang nggak lebih duitnya. Nggak kurang nggak lebih itu duitnya. Nah si tukang teh botol bilang gini, udah dibayar katanya. Oh gitu ya, saya bilang ya udah kalau gitu Mang, makasih ya Mang. Nah udah. Nah tukang bakso nih sama tukang ketoprak, Mas berapa? Bakso sama ketoprak. Bakso kan 6 mangkok, saya bilang gitu kan. Terus ketoprak juga 6 piring. Nah dia bilang gini tukang ketoprak, udah dibayar sama orang tinggi besar. Nah tukang bakso juga sama, sudah dibayar sama orang tinggi besar. Waktu itu bakso 7.000, ketoprak 7.000 per porsi, bakso 6.000, ya kan? 6 itu kan, 6 kali 6 ya kan. Nah itu dibayar tuh dengan uang jelas, nyata banget Pak. Uangnya 20 ribuan yang gambar yang bukan yang baru sekarang ya. Itu tahun 2014, ya kan? Itu kejadian itu saya 2014 ya kan. Saya bilang gini, jelas beneran ini dibayar gitu kan. Udah dia bilang. Terus siapa yang bayar? Saya bingung gitu kan. Tadi tukang ojek. Ya kan? Tukang ojek, tukang es teh botol sama bakso sama ketoprak. Saya bingung, pokoknya udah mulai bingung. Saya bilang, kok aneh ya hari ini saya naik baksonya cepet. Naik motor dibayarin, saya bilang. Ternyata saya baru paham Pak. Ternyata Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu kan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Benar nggak Pak? Amin, amin, amin. Ya. Saya mengimani semua itu Pak. Saat ini saya mengimani dengan firman Tuhan ya kan. Makanya waktu pas ketika itu saya dibayarin sama Tuhan. Makanya ada apa dengan 6 semua serba 6 gitu loh. Ya kan? Saya waktu lari dari itu kan jam 6 ya kan. Makan ketoprak 6 piring, bakso 6 mangkok, ya kan? Sampai teh botol 6 botol. Saya bilang ada apa ini gitu. Nah, udah gitu saya
Saya kan telepon Pak Pendeta. Ini kok orang nggak telepon, nggak diangkat-angkat. Terus saya bilang kok nggak diangkat-angkat telepon. Terus kok ini orang nggak nongol-nongol, kemana nih orang gitu kan ya. Saya bilang kemana nih orang, saya tuh orangnya bosen. Dari jam 10:15, saya kan telat nyampe gereja itu kan jam 10:15. Ternyata mereka udah Iya. ibadah, ya kan. Nah udah gitu saya pokoknya nunggu lama gitu kan Pak, nunggu lama gitu. Saya bilang ini orang kemana, main-mainin saya nih gitu kan. Saya nih nggak suka. Anehnya itu pokoknya saya dibuat sama Tuhan itu dibuat betah di situ, pokoknya dibuat betah. Nah, Iya, iya. jam 3 Pak Pendeta keluar. Kosim di mana katanya, dia telepon. Kosim Iya. di mana? Suara mulai kencang Pak, suara. Itu yang kamu cari. Itu yang kamu cari anakku kata gitu kan. Nah, udah aku samperin, aku salaman. Selamat siang Pak. Itu suara itu terdengar di telinga ya Pak Kosim ya? Suara terdengar telinga jelas banget Pak. Nah, apa namanya? Itu jelas banget, suara nyata banget. Nah, udah gitu Pak Pendeta datang nih keluar. Keluar. Kosim di mana? Saya bilang saya di sini Pak. Saya samperin. Saya salaman, saya cium tangan, dia meluk saya. Tapi saya jujur nggak merasa dipeluk sama dia. Saya dipeluk berasa sama Tuhan. Bener, berasa banget itu. Saya bilang, udah gitu masuk yuk kata pendeta. Masuk saya ke dalam gereja. Selama saya udah masuk itu, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya bilang gitu kan Pak. Saya itu kan waktu ditemui itu jam 3 sore ya, baru pendetanya jam 3 temuin. sore. Oh, jadi berapa jam di situ? Berarti 6 jam juga ya, 5 jam ya, 5 jam ya. 5 jam. Iya, iya. Hampir 6 jam lah Pak, hampir 6 jam. Iya, nah, udah gitu Pak, keluar nih si pendeta nih, ya kan, Kosim diajak masuk ke dalam, ya kan. Ya dulu kan saya juga punya papa rohani orang Katolik ya, tapi saya nggak begitu respect lah gitu. Walaupun bos saya juga orang Kristen, nggak begitu respect saya, pokoknya cuek gitu kan. Nah ketika saya diajak ke dalam, saya udah dalam hati udah istighfar gitu kan ya, selalu istighfar gitu. Udah gitu saya selesai duduk kata pendeta gitu kan, kata si bapak yang jadi bapak rohani saya itu, duduk katanya, duduk Sim katanya, duduk. Pak, saya bilang, oh iya ini nih yang saya perhatiin nih Pak, Pak Pendeta, saya perhatiin iya ini benar yang semalam dijelas itu Pak Pendeta itu kan ganteng emang ya, Chinese kan, ganteng banget gitu kan, putih gitu kan. Nah, udah gitu dia bilang gini, mau minum apa? Nggak usah Pak. Terus mau makan apa? Nggak usah Pak, saya udah makan, udah minum gitu kan di depan gitu. Nah, udah gitu si Pak Pendeta bilang gini, oh yaudah dikasih akuan nih ceritanya nih, cuma aku tempelin Pak, ditempelin doang gitu kan, nggak diminum gitu kan, sambil takut lah ya. Tiba-tiba mata aku dibelokin ke belakang gitu kan, dibelokin ke belakang gitu kan, nengok ke belakang ada foto Yesus pakai mahkota duri, sampai saat ini di gereja masih ada. Nah itu ngedip 3 kali Pak, 3 kali begini kan, saya bilang, Pak ini yang semalam saya lihat seperti ini gitu wajahnya gitu. Terus pendeta bilang gini, wow katanya dahsyat Kosim katanya. Dahsyat gimana? Waktu itu kan nggak ngerti bahasa orang-orang gereja gitu. Dahsyat Kosim mau dipakai Tuhan katanya. Pakai Tuhan, pakai tumbal Pak, bukan katanya pakai Tuhan katanya gitu kan. Dalam arti apa gitu? Nggak ngerti dipakai Tuhan itu dalam arti apa gitu. Ternyata kalau semenjak pelayanan ngerti. Oh dipakai Tuhan itu berarti kan dipakai Tuhan itu kita untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil gitu kan, melayani gitu kan, di mana aja gitu kan bisa melayani. Oh begitu, ternyata sesudah saya jadi anak Tuhan gitu. Nah udah begitu Pak, saya bilang Pak sebentar Pak Kosim, sebentar, itu yang berkedip-kedip itu apa ya waktu dilihat di dalam gereja? Foto Yesus pakai mahkota duri. Oh ya, oke, dilanjutkan. Ya itu Pak, kata Pak Pendeta bilang gini, baru kali ini katanya ini foto ngedip, berarti cuma Kosim yang ini kata gitu kan. Saya bilang enggak lah Pak, saya tuh nggak pantas dan nggak layak, saya bilang gitu kan. Saya nggak ini gitu, apalagi saya bilang maaf gitu ya, saya bilang nggak suka saya nama orang Kristen, apalagi dulu saya paling benci 3 suku ya Pak. Yang paling saya benci itu 3 suku, Batak, Manado, sama Chinese gitu kan. Nggak taunya dapat istri orang Chinese ya kan, nggak nyangka kan.
saya nggak layak gitu kan. Makanya saya bilang saya jangan benci sama tiga suku ini gitu loh. Dulu saya benci sama tiga suku itu karena apa, buat saya itu benar-benar menyebalkan gitu. Nah, saya kembali cerita yang ke tadi ya Pak ya. Iya, iya, Pendeta silakan. bilang gini, wow Kosim luar biasa kata gitu kan. Nah, Iya. sampai saat ini Pak, kalau saya ke gereja, Hmm. Tuhan terima kasih saya bilang, saya bertobat. Saya bisa melihat Engkau karena Engkau hidup. Itu di foto itu saya Hmm. ngomong gitu loh. Itu Iya. benar-benar kata sampai pendeta bilang gini, baru Hmm. Kosim katanya yang ngelihat foto ini hidup, ngedip gitu. Hmm. Nah, Hmm. setelah itu kan katanya sekarang udah sering. Kalau orang peka kan bisa ngerasain dong, Pak. Iya, iya, Ya betul. kan? Nah, Nah. udah gitu saya apa namanya, udah selesai gitu kan ngobrol sama pendeta. Saya bilang semalam saya ngeliat orang tinggi besar ketika Bapak nyanyi itu, saya itu dijamah Tuhan dan saya maaf sebelumnya saya nggak pernah. Saya itu merasakan damai sejahtera, damai sukacita. Saya bilang, saya itu biasanya Hmm. maaf waktu di seberang itu saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan, merasakan sentuhan Tuhan. Tapi tadi malam saya bilang saya merasakan dan saya itu benar-benar dijamah Tuhan. Itu hati saya Hmm. damai. Saya bilang sukacita. Hmm. Oh, luar biasa dia bilang tuh. Pikir dia gini, Hmm. pikir aku udahlah selesai gitu kan ya Pak, pulang gitu nih. Nah, saya pulang ceritanya Pak. Saya Iya. pulang ke kosan, di kosan saya udah mulai bingung kan Pak, mulai bingung gitu kan. Nah, kakak saya telepon, waktu ibu saya masih ada, ya kan, masih Iya. hidup lah ya. Hmm. Sim katanya pulang gitu kan. Saya Hmm. pulang ke kampung saya nggak mau menyebutin kampung saya, ya pokoknya saya Hmm. jaga Iya, iya. privasi. Oke. Saya pulang, nah waktu saya benar-benar di rumah saya itu Tuhan datang ke saya gitu, ya kan. Iya. Kakak saya bilang kamu Hmm. pulang, katanya pulang. Saya Hmm. pulang, ya kan waktu itu kan saya uang masih banyak lah Pak, masih wurawiri, masih Jakarta, kampung itu masih ada gitu. Iya, Nah, iya. udah gitu saya pulang, saya masih sholat asar, sholat Hmm. maghrib, ya kan. Hmm. Malam itu Hmm. saya mau sholat istiqoroh Hmm. karena saya kan waktu itu kan udah umur juga. Kata teman saya Iya, iya. bilang gini, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Gitu kan. Tapi ketika saya waktu itu teman saya bilang gini, kamu kapan nikah? Saya nggak itu gitu kan. Udah gitu saya malam itu saya sholat istiqoroh ya kan. Sholat saya minta Hmm. supaya hajat terkabul gitu. Iya. Nah, udah gitu Pak, malam-malam itu suara jelas banget nyata 3 kali Hmm. panggil saya. Saya ketika mau tidur itu jam 3 pas Hmm. tepat bilangnya, hai anakku Kosim, hai anakku Iya. Kosim. Saya sempat kaget gitu 3 kali, hai anakku Kosim gitu kan. Nah, Iya. saya bilang siapa tuh, saya bilang gitu kan. Terus bu ngedenger nggak suara sama ibu saya kan waktu itu masih hidup karena udah almarhum. Dia bilang nggak ngedenger apa-apa gitu kan, kalau orang ngomong bahasa Sunda gitu. Nggak ngedenger Hmm. apa-apa gitu kan. Iya. Nah, udah begitu Pak, saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu nggak mempan, nggak hilang gitu loh. Hmm. Makanya setan itu kan kalahnya sama dari dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tapi ya kan kalau Tuhan Yesus kan bukan setan. Kalau setan udah pasti hilang. Ini enggak gitu. Malah hai anakku Hmm. Kosim, hai anakku Kosim 3 kali kan, Hmm. ikutlah aku gitu kan. Nah, Iya, waktu iya. itu saya udah mau pakai sarung ya Pak, udah mau pakai peci Hmm. gitu kan. Nah, Hmm. tuh gitu kan. Saya tiba-tiba ada Al-Qur'an saya jatuh ya kan. Jatuh itu benar-benar jatuh, bukan ketiup angin atau dijatuhin gitu loh. Nah, saya tuh udah hatam Al-Qur'an udah sering ya kan. Ya tapi saya nggak nyebutin lah ya berapa kali saya pokoknya udah pernah, intinya udah pernah khatam Al-Qur'an gitu. Karena apa, saya juga bukan Islam yang ini gitu, yang abal-abal gitu ya kan, karena saya juga dari kecil udah dididik bisa ngaji sama orang tua saya. Kebetulan ya kalau saudara saya kan banyak kan ada yang ustadz juga gitu. Sampai saat Iya. ini juga masih gitu. Udah gitu Al-Qur'an saya itu jatuh ada ajurub ya kan? Ajurub Iya. 43 ayat 61, ajurub 43 ayat 61, ingat Al-Qur'an, Hmm. Quran surat ajurub 43 ayat 61. Di situ ada Hmm. yang berbunyi ya.
Wa innahu la ilmu li saati fala tamtorna biha wa tabi'ini hada suratim mustaqim. Dan sesungguhnya, artinya, dan sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, selama ini kan saya selalu sholat, ya Allah tunjukkan saya jalan lurus, ihdinas syiratal mustaqim. Ya kan? Nah, ternyata jawabannya ya ini di Al-Qur'an Al-Juruf 43 ayat 61. Ini benar-benar jelas gitu. Ketika saya baca itu, Pak Pendeta SMS. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bingung, wow, ini sih kaget banget gitu kan, sinkron gitu loh. Saya bilang apa ini gitu kan, sinkron gitu loh. Nah, ini kan berhubungan gitu kan, Al-Qur'an sama Alkitab gitu. Nah, udah selesai gitu saya ngelamun kan Pak, ngelamun gitu kan. Saya ngelamun ya kan. Saya bilang apa ini maksudnya gitu kan. Apa ini maksudnya? Saya bilang gitu. Nah, saya bilang aduh, saya sempat begini. Ya Allah, saya bilang saya berdoa. Kalau misalkan saya di Islam diselamatkan, ya udah saya mau tetap di Islam. Tapi kalau enggak, saya bilang ya udah saya mau ngikut, saya mau jadi agama Kristen gitu kan. Terus saya bilang, saya nggak mau main-main dengan hidup saya gitu. Saya nggak mau main-main dengan hidup saya gitu. Nah, udah gitu Pak Pendeta, dia jam 3 udah jam 3 itu udah bangun, jam 3 setengah 4 dia SMS. Udah bangun ya Sim, udah. Saya bilang gitu kan. Saya bilang, waktu itu saya manggilnya sama dia Om. Om, saya bilang, boleh nggak saya ketemu Om besok? Dia bilang apa? Pak Pendeta bilang gini, Pak, saya bilang, Om, saya bilang, boleh nggak saya besok ketemu Om? Saya bilang, oh dia bilang boleh, kata kan. Di mana katanya mau ketemunya Kosim gitu kan. Saya bilang di DM aja Pak. Saya bilang di Daan Mogot Mall gitu kan. Oh ya udah ayo jam berapa? Jam 9. Nah, jam 9 dia bilang gitu kan. Ya udah. Itu selama saya baca firman itu Pak, saya ngelamun loh. Saya ngelamun dan saya tuh saya merinding, jujur merinding saya. Saya ngelamun Pak. Ngelamun saya sampai bengong gitu. Ada apa ya dengan semua ini? Nah, ketika saya waktu minta saya doa, saya bilang, ya Allah, saya bilang, tunjukkan kalau benar-benar itu membawa keselamatan buat hidup saya bilang. Saya nggak mau hidup saya ini, buat hidup saya ini, saya nggak berguna gitu. Nah, ketika saya berdoa itu, salib lewat, Pak. Salib lewat, ya kan di depan saya, jelas, nyata. Kalau ya kalau Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya waktu di KKR, kalau yang di rumah itu dia enggak menampakkan cuma suara 3 kali. Nah, ini salib, ya kan? Ini salib jelas. Nah, udah gitu saya bilang gini, aduh, apa ini ya gitu kan? Udah, pokoknya selesai. Pendeta langsung SMS bilang gini, mau ketemu di mana? Di ini, kata saya bilang, ketemu di DM aja Pak, kebetulan saya dekat dari situ gitu kan. Udah gitu ketemulah di DM Pak. Pak Pendeta nih ketemu saya dari rumah jam 5:30 pagi berangkat ya dari kampung. Itu bener Pak, hati kita nggak bisa dibohongin ya, hati kita tuh nggak bisa dibohongin. Mulut masih bisa bohong, itu bener-bener kayaknya saya itu ditarik gitu loh. Iya. Ya kan, saya ditarik gitu. Nah, pas nyampe DM Daan Mogot Mall, ketemulah dengan Pak Pendeta. Saya bilang, selamat pagi Pak. Waktu saya belum ngomongin salam gitu. Selamat pagi Pak, pagi dia. Gimana, sehat? Kosim, sehat Pak. Saya bilang, waktu itu masih bilang, ya saya bilang sehat. Nah, udah begitu Pak. Yuk makan, nggak Pak? Saya kesini bukan mau makan gitu kan. Dia bilang, saya pengen ketemu Bapak, nggak tahu nih. Ini bener-bener Tuhan apa benar-benar, saya bilang benar-benar setan apa benar apa gitu. Kalau misalnya setan nggak mungkin dong nuntun saya ke sini gitu, nuntun saya ketemu Bapak gitu. Udah gitu Pak, yuk ngobrol di atas. Dia bilang apa Pak Pendeta? Bilang gini, udah punya Alkitab? Belum, kata Kosim. Itu Pak Pendeta yang ngebaptis Kosim itu Pak. Orangnya ganteng, suaranya juga bagus, powerful ya kan. Pokoknya suaranya keren banget ya. Nah, itu saya dibeliin Alkitab sama beliau. Nah, dibeliin Alkitab sama beliau, tapi saya nggak bawa ke rumah, nggak dibawa. Saya ke kosan, saya bawa. Saya mulai baca tuh. Mulai baca kan, karena apa? Di situ saya mulai baca
Nah, pikir saya udah ketemu dia, udah selesai dong Pak, beres nih urusannya. Ternyata enggak Pak, Iya. pokoknya dibuat saya itu, pikiran saya tuh udah pikirannya beda gitu loh. Nah, udah selesai begitu, saya nggak ke gereja dulu Pak, nggak ke gereja, lama kan. Tiba-tiba Pak Pendeta SMS, Sim katanya jemaat di sini pada nanyain Kosim, katanya pada kangen. Saya bilang kangen. Saya kan belum pernah ke gereja dan saya juga nggak kenal gitu dengan jemaat-jemaat di situ. Nah, singkat cerita nih Pak, ya saya masuk ke gereja. Pertama saya masuk gereja deg-degan Pak, keringat ngucur. Saya keringat ngucur. Pikir saya nih orang ngeliatin saya gitu ya kan, saya terkontaminasi dengan itu gitu. Saya bilang kok saya keluar keringat gitu kan, pokoknya mandi keringat lah gitu baju saya itu. Terus pendeta bilang gini, selamat datang Kosim di sini kita keluarga. Ih, saya bilang enak banget gitu loh, bicaranya itu menyentuh gitu ke hati saya. Saya bilang luar biasa, saya nangis di situ. Udah pulang nih ceritanya, pulang saya pulang kan, pulang saya ke kosan. Nah tapi saya nggak ke gereja Pak, lama nggak ke gereja. Pak Pendeta selalu SMS, saya abaikan gitulah, saya abaikan setiap di SMS, saya abaikan, nggak, paling dibaca, dibuka, dihapus gitu kan. Dapat bulan Februari baru saya mulai ke gereja. Februari saya ke gereja. Nah mulai ke gereja tuh bulan Februari. Di situ saya awalnya ke gereja tuh kenal ya namanya, sampai saat ini saya kenal dengan yang namanya, ada yang namanya pendeta namanya Pak Paulus Go, itu yang selalu ngajak saya kemana-mana gitu kan, karena beliau juga saya bisa kemana-mana gitu. Nah itu mudah-mudahan malam ini menonton Pak Paulus Go nih, saya berharap beliau nonton. Nah udah gitu Pak, kata pendeta, dia bilang gini, Sim, bulan April kan Jumat Agung Pak, Jumat Agung tuh saya kan Februari nggak dibaptis, nggak mau ya kan, pokoknya saya belum siap untuk dibaptis. Gara-gara itulah saya ketika itu saya ikut persekutuan, waktu itu suruh kesaksian juga belum dibaptis. Dia bilang gini, kamu belum dibaptis ya? Ada seorang penginjil yang luar biasa, udah go internasional ya. Kamu baptis, kalau nggak dibaptis kamu masuk neraka, kata gitu. Oh iya Bu, nanti saya belajar dulu gitu kan, saya belajar. Tapi saya selama nggak ke gereja, saya tetap belajar gitu, saya mencari gitu. Tapi Tuhan tuh buat saya luar biasa. Ketika saya waktu April, tanggal 18 April, saya maaf ya Pak, dulu kan saya punya kuasa kegelapan ya kan, saya ngisi badan lah ya. Pak Pendeta bilang gini, Sim mau ada baptisan nih tanggal 18 April 2014 ya kan. Itu sebelum dibaptis itu kan aku kan harus pelepasan. Seorang jemaat bilang gini, Pak, ini Kosim harus diikat, dia ini pasti lepas gitu. Benar Pak, waktu dibaptis itu saya, sebelum dibaptis, setan itu menyengkek saya gede banget ya, setannya itu besar gitu. Saya bilang gini, sama Ibu Gembala saya bilang, Mami, saya bilang, ada orang tinggi besar nih, saya bilang, itu mau nyekek saya. Dia bilang gini, kamu berdoa, gitu kan. Saya bilang gini, dia bilang gini, berdoa katanya. Saya bilang doanya gimana gitu kan, beda dengan waktu saya dulu gitu. Dia bilang gini, kamu berdoa dalam nama Yesus gitu kan. Nah ketika saya berdoa dalam nama Yesus, itu benar, setan itu, iblis itu pergi gitu. Saya cuma bilang gini, dalam nama Yesus gitu, itu udah pergi itu Pak, pergi ya. Udah gitu saya baru dibaptis itu saya lari gitu loh, udah nyampe air itu lari. Tapi ketika diangkat sama gembala sama tim gitu, saya melihat di atas itu malaikat menyambut saya, saya itu mereka melambaikan tangan menyambut lah begini gitu kan. Saya bilang, saya lihat di atas tuh ada malaikat, saya bilang itu menyambut saya. Wow, saya bilang, kata pendeta, dahsyat gitu kan. Nah udah selesai gitu Pak, saya nggak pokoknya saya habis dibaptis juga nggak cerita lah sama keluarga gitu kan, karena saya belum berani gitu kan. Kalau sekarang saya udah berani gitu kan. Nah, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berdoa supaya Bapak Muhammad Kosim dipakai Tuhan luar biasa di dalam pelayanannya,
di dalam segala aspek kehidupannya, baik Bapak Muhammad Qasim sendiri maupun keluarganya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus bersaksi, mari kita terus mengasihi, dan mari kita terus berdoa. Kita ketika menangisi jiwa-jiwa, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Karena doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, terutama buat jiwa-jiwa yang terhilang agar diselamatkan Tuhan, pasti Tuhan mendengarkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.